SPB dan Rekomtek Sudin CKTP Jakbar tidak ditindaklanjuti Kasatpol PP Jakarta Barat. Jakarta Detik TV Channel. Bangunan 5 lapis mempergunakan IMB 3 lantai tampak sedang dikerjakan di Komplek Grandfield Blok 10 nomor 3 sampai dengan 8, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sejauh ini bangunan tidak sesuai izin mendirikan bangunan tersebut sudah 90% selesai dikerjakan. Demikian pemantauan wartawan Kamis 1 April di Jakarta Barat. Lebih dari itu dilaporkan, bangunan 5 lapis yang mempergunakan IMB 3 lantai itu sejak tahun 2020 sudah saya berikan tindakan surat perintah bongkar paksa dan rekomendasi pembongkaran. Ujar Siska, Kasatpol Pengawasan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang membuat saya bingung lanjutnya, sampai sejauh ini bangunan 5 lapis yang mempergunakan IMB 3 lantai tersebut tetap kokoh berdiri tanpa ada tindak lanjut dari instansi terkait. Demikian Siska menjelaskan kepada Detik TV Channel Rabu 31 Maret di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rekomtek tahun 2020. Rekomteknya tahun 2020 bulan Maret. Kalau disegel enggak? Segelnya Desember. Iya, itu Desember. SPB? SPB-nya Desember juga semua. Oke, terima kasih nih Bu. Yang Ya, sama-sama. satu lagi Bu, yang jeruk manis. Jeruk manis. Katanya udah kelihatannya udah disegel juga sih. Sudah disegel juga. Itu udah direkomtek belum? Belum nyampe SPB soalnya. SPB masih. Belum. Segelnya baru berapa minggu yang lalu kan? Sampai 2 minggu lah kali ya. Iya, baru 1 minggu. Betul. Itu aja yang kita pengen tanya Bu. Iya. Supaya ada kejelasan kalau Iya. sudah direkomtek kan sudah kita bisa tahu apa ya. Jadi terima kasih Bu ya. Secara terpisah, mengomentari bangunan yang melanggar Perda dan Pergub tersebut, Husein Ketua LSM Betawi memberi statement bernada miring. Tidak adanya tindak lanjut SPB dan Rekomtek bongkar paksa yang dikirimkan Sudin CKTP Jakbar terhadap Kasatpol PP Jakarta Barat ditengarai RM Tamo P. Sejabat sudah melecehkan Perda nomor 1 tahun 2012 garing Pergub nomor 128 tahun 2012 Pemprov DKI Jakarta. Sebut saja contoh, dalam Perda nomor 1 tahun 2012 bab 16 pasal 240 ditegaskan setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 239 dapat dikenakan sanksi administrasi, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembongkaran bangunan. Sementara dalam Pergub nomor 128 tahun 2012 pasal 19 ditegaskan surat perintah bongkar pada tahap kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan terhadap A. Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi sanksi sebelumnya dan garing atau B. Pemilik bangunan gedung yang kegiatan pembangunannya secara administrasi dan teknis tidak dapat diterbitkan izin. Sesuai penjelasan Siska, Kasatpol Pengawasan Kecamatan Kebonjeruk, Kasudin CKTP Jakbar telah melayangkan SPB dan Rekomtek bongkar paksa terhadap RM Tamo P. Sejabat pada tahun 2020. Namun tanpa ada kejelasan sampai sejauh ini terhadap bangunan 5 lapis yang mempergunakan IMB 3 lantai tersebut tetap tidak dikenakan tindakan bongkar paksa oleh RM Tamo P. Sejabat
Kasatpol PP Jakarta Barat. Tidak adanya pembongkaran terhadap bangunan 5 lantai tersebut diakui pelaksana pembangunan terhadap Detik TV Channel saat ditemui beberapa waktu lalu di lokasi. Berikut hasil konfirmasinya. Untuk bangunan rumah ini Pak, itu bukan apa? Ini buat gereja, Pak. Iya, Tapi nggak bentuk gereja. buat gereja. Ini buat gereja, Pak. Nggak kayak gereja. Ya, nanti jadinya gereja. Tapi izinnya rumah tinggal loh. Hah? Izinnya rumah tinggal. Apanya? Izinnya. Izinnya saya, kalau untuk masalah izin saya nggak ngerti. Soalnya kan yang ngurus izin kan dari pihak gereja sendiri. Jadi saya mah cuma sekedar saya bekerja, apa yang perlu dikerjain, saya di off ya di off. Belum ada pernah ada telepon segel nggak pernah? Hah? Belum pernah ditindak gitu. Ada segel gitu. Kalau segel waktu itu pernah ada segel kan ya bawahnya. Pernah. Cuman yang terus diurus sama ya. Kalau saya kan dari segel, kalau hall ya hall. Banyak jalan lagi jalan gitu aja. Tapi segel yang dulu kemana Pak? Dicopot. Hah? Segel yang dulu yang pernah disegel kata Bapak itu segelnya nggak kelihatan lagi. Ya saya kan setelah instruksi kalau bawa disegel kan berarti di off kan, Iya, jangan di hold. Iya. Berarti kan saya off kan. Iya. Nah kalau semuanya segelnya udah nggak ada, saya disuruh jalan lagi. Iya, Jalan, jalan berarti lagi, segel iya. udah nggak ada gitu aja Pak. Tapi setelah disegel belum pernah dibongkar belum? Apanya? Setelah disegel ada pernah pembongkaran nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Ini kan dulu pernah dari pihak ini juga sering datang, maksudnya dari pihak kelurahan apa gitu kan sering kesini juga. RT RW-nya sering kesini. Dari kecamatan juga. Kalau detailnya saya kurang paham ya Pak, karena kan saya lokasinya terkadang di sini beberapa minggu, ntar pindah lagi ke beberapa minggu di sana. Jadi detailnya itu saya nggak paham gitu. Saya cuma yang tahu inti-intinya aja. Kalau lagi disegel ya off gitu. Secara khusus yang menangani perizinan siapa? Ya pihak gereja lah. Pak apa namanya Pak? Apanya? Yang ngurusnya Pak apa? Ngurusnya saya nggak ngerti Pak. Bapaknya. Pak, maksudnya? Izinnya. Iya nggak ngerti saya. Intinya Pak, saya nggak ngerti. Karena di sini juga kan ada pimpinan saya lagi gitu. Jadi mungkin yang lebih tahu pimpinan saya. Tapi yang jelas udah pernah disegel tapi nggak pernah dibongkar Pak ya. Iya. Oke deh, selesai. Oke Pak. Kondisi inilah yang memicu timbulnya kecurigaan masyarakat bahwa antara pemilik bangunan dengan Kasatpol PP Jakarta Barat dituding syarat dengan aroma permainan kong kali kong. Bila tidak ada permainan di dalamnya, sudah pasti bangunan tidak sesuai IMB dan berpotensi merusak keindahan ketertiban bangunan sekaligus mengurangi pendapatan asli daerah Pemprov DKI Jakarta itu akan dikenakan tindakan bongkar paksa. Lanjut Husein Lantang. Karenanya sejumlah kalangan meminta kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat, Kadis DC KTLP DKI Jakarta, Kasatpol PP DKI Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, beserta Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melaksanakan sidak ke lapangan. Jika dalam pelaksanaan sidak dan pengembangannya terbukti bangunan tersebut melanggar Perda nomor 1 tahun 2012, Perda nomor 7 tahun 2010, dan Pergub nomor 128 tahun 2012, seharusnya gedung bertopengkan gereja itu harus dibongkar tuntas. Sementara terhadap RM Tamu P. Sijabat, Kasatpol PP Jakarta Barat, yang ditengarai kuyuk bermain di dalamnya, harus dikenakan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Menghindari pemberitaan sepihak, Detikcom, Detik TV Channel, Minggu 4 April, lewat WA, mengkonfirmasi Kasatpol PP Jakarta Barat tentang bangunan 5 lapis yang mempergunakan IMB 3 lantai itu. Sampai sejauh ini, RM Tamu P. Sijabat, Kasatpol PP Jakarta Barat tidak memberi jawaban.
Sementara pantauan Detik TV Channel di lapangan, bangunan yang melanggar Perda nomor 1 tahun 2012 dan Perda nomor 7 tahun 2010 dan Pergub nomor 128 tahun 2012 itu masih kokoh berdiri dan terus dikerjakan pemilik bangunan tanpa ada tindakan penertiban bongkar paksa dari instansi terkait. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Demi kemajuan Detik TV Channel, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Penulis Radok Marbun, fotografi Junai Palembang, juru kamera BSM, asisten juru kamera Perdamaian Nasional, pencatat data koreksi Gunardi, editing NDS, Detik TV Channel, Ampun Beda.